Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali dalam pembelajaran tes potensi akademik dan akan belajar mengenai deret. Ini salah satu materi dalam ujian tes potensi akademik ya. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu mengenal jenis deret. Ini ada di pelajaran matematika ya. Kayaknya ke matematika kelas 11, jadi kalian pasti sudah mempelajari tentang deret. Ada dua jenis deret, yaitu yang pertama deret aritmatika, dan yang kedua adalah deret geometri. Deret matematika, deret bilangan yang bilangan setelahnya diperoleh dengan ditambah atau dikurangi suatu bilangan tertentu yang tetap. Bilangan ini disebut dengan beda. Contohnya, ada bilangan yang pertama itu 2, lalu ada 4, lalu ada 6, 8. Bilangan setelahnya diperoleh dengan cara ditambah atau dikurangi. Berarti 4 ini diperoleh dengan menambahkan 2. 6 juga sama, diperoleh dengan menambahkan 2. 8 juga sama, ditambah 2. Nah, 2 ini yang dinamakan dengan beda. Itu namanya deret aritmatika, dikenal dengan beda. Sedangkan deret geometri merupakan pola deret geometri, yaitu bilangan yang setelahnya diperoleh dari bilangan sebelumnya dengan cara dikali atau dibagi suatu bilangan yang tetap. Bilangan ini disebut dengan rasio. Contohnya 2, 6, 18, dan seterusnya. Ini dia, lihat ya perkalian ya. Caranya tahu perkalian dari mana? 6 bagi 2. Ini berarti dikali 3. 6 ke 18 dikali 3. Ini namanya rasio. Nah, cara mengetahui rasio itu dari mana? Rasio atau R sama dengan suku setelahnya berarti U2 dibagi dengan U1. Kalau beda rumusnya U2 min U1. Gitu. Itu bedanya beda sama rasio. Biasanya kalau deret geometri itu perbedaannya itu jauh nih. Dari 2 ke 6 ini kan jauh. 6 ke 18 itu jauh juga. Tapi kalau aritmatika bedanya cuma dikit. Itu dua jenis deret. Lalu bagaimana sih cara mengerjakan soal tipe deret ini? Yang pertama, kalian harus mencari pola suatu deret dengan memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Kemudian ditentukan apakah aturan operasi tersebut berlaku untuk seluruh deretan atau tidak. Contohnya tadi kita lihat polanya. Ternyata dia polanya sama, tambah 2 terus, tambah 2 terus, tambah 2 terus. Jadi kita sudah tahu polanya, bisa menyelesaikan deret selanjutnya ini. Kita nanti bisa tahu ini deret selanjutnya itu berapa. Lalu yang kedua, amati perubahan tiap dua suku yang berurutan. Nah, jika selisihnya relatif kecil, tadi ya ini selisihnya relatif kecil, maka dapat diduga operasi yang digunakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Berarti dikenal dengan deret aritmatika. Tapi bagaimana kalau selisihnya relatif besar, maka operasi yang digunakan adalah perkalian atau pembagian, atau masuk dalam deret geometri. Nah, lalu yang ketiga, semua angka yang terdapat pada soal tidak boleh dihilangkan atau diabaikan karena dia menjadi clue atau kata kunci dari deret tersebut. Gitu ya untuk materi soal deret ini. Jadi mungkin teorinya lebih sedikit tapi kita lebih banyak ke latihan soalnya gitu. Karena nanti lebih banyak latihan itu jadi tahu gitu tipe-tipe deret itu seperti apa. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Yang pertama, ada deret nih ya deretnya 3 5, 5, 7, 7, 10, 9. Nah, kita lihat bedanya apakah konsisten. 3 ke 5 beda 2, ini nggak ada bedanya. Nah, ini merupakan tipe deretan deret dengan tipe lari. Jadi ada larinya. Nah, tipe lari ini gimana? Dia cirinya adalah ada angka yang sama.
Jadi di sini ada angka yang sama, 5, 5, 7, 7, 9. Tipe deret larik itu gimana? Jadi dia membentuk larik. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Ini membentuk larik. Terus ini juga 5 ke 7, 7 ke 10. Ini nanti ke sini. Nah, suku pertama ketiga ini berarti ditambah 2. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. Ini 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 10 tambah 3. Nah, ini berarti kira-kira tambah berapa? 2 ke 3 ditambah 1. Berarti ini juga harus ditambah 1 ya, tambah 1. Ini harus ditambah 4. Jadi 10 ditambah 4. Ini hasilnya 14. Jadi jawabannya adalah yang nomor 14 C. Gitu ya. Ini tipe 2 larik ya. Ada larik pertama, ini larik kedua, ini juga sama ya. Nah, itu untuk menyelesaikan deret. Jadi nggak selamanya dia itu berurutan kayak tadi, 2, 3, 4. Bisa jadi dia membentuk larik seperti ini. Nah, selanjutnya ada deret 6, 12, 9, 18, 15, 30, 24, 48. Nah, kita lihat di sini. Apakah selisih dua sukunya ini konsisten? 6 ke 12, bedanya 6. 12 ke 9, bedanya 3. Tidak konsisten. Berarti kita mungkinkan dia tipe larik. Ada lariknya juga kayak yang tadi ya. Nah, coba kita lihat. 6 ke 9, 9 ke 15, 15 ke 24. Kalau yang ini, 12 ke 18, 18 ke 30, 30 ke 48. 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 15 ditambah 6, 15 ke 24 ditambah 9. Nah, ini juga membentuk pola. 3 ke 6 tambah 3. Ini tambah 3. Nah, ini dia membentuk pola ya. Udah 3, 3. Berarti ini juga sama. Dia harus ditambah 3. Ini kan 24 ya. Berarti ini. Dia harus ditambah berapa? 9 tambah 3 tambah 12. 24 tambah 12. Jawabannya 36. Nah, ini kita selesaikan. 12 ke 18. Ini ditambah 6. 18 ke 30 tambah 12, 30 ke 48 ditambah 18. Ini juga sama. Ditambah 6, ini juga ditambah 6. Ini tipe larik. Dan ini jawabannya adalah 36. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Kalau dia bedanya ini tidak konsisten, kemungkinan dia tipe larik. Jadi tipe larik. Beda tidak konsisten awalnya. Salah ya. Konsisten. Lanjut soal nomor 3. Soalnya 60, 59, 58, 49, 48, 47, 46, titik-titik. Nih, kita lihat. 60, 59, bedanya kurangi 1. 59, 58, kurangi 1. 58 ke 49, berapa ini? Bedanya kurang 9 ya. Kurangi 9. Ini dia kurang 1. Ini kurang 1. Ini kurang 1. Nah, kita lihat di sini. Ini kurang satunya ada 2 kali. Yang di sini kurang satunya 3 kali. Nah, dari 2, 3 dipisahkan dengan min 9. Berarti kemungkinannya adalah, kita cari ya. Ini dikurang 1 terus, kurang 9, kurangi 1. Ini 46. Berarti ketika ini sudah 2, ini 3, dia harusnya di sini dikurang
9. Karena ini kan dia konsisten kurang 9. Berarti 46 kurangi 9. Jawabannya 37. Nah, ini jawabannya adalah 37. Jadi kita harus tahu polanya. Itu kuncinya. Kita harus cari polanya. Soal yang keempat. 4, 11, 9, 18, 16, 25. Ini sekarang kita coba ya. 4 ke 11. Ini kita tahu ya, kita dua lari karena ada dua angka yang sama. 11 ke 18, 18 ke 25. 4 ke 9, 9 ke 16. Coba kita lihat. 4 ke 11 bedanya berapa? Tambah 7. 11 ke 18 tambah 7. 18 ke 25 juga tambah 7. Yang ini 4 ke 9 ditambah 5. 9 ke 16 ditambah 7. Berarti ini kemungkinan dia ditambah berapa nih? 5 ke 7 tambah 2. Ini juga sama, dia harus tambah 2. 7 tambah ini berarti tambah 9. Berarti suku ke ini itu 16 ditambah 9. Jawabannya 25. Berarti jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini ketahuan ya, banyak angka yang sama berarti dia tipe lari. Nah, kita tulis beretnya 4, 4, 4, 7, 5, 4, 5, 8, 6, 4. Lah, banyak sekali ya. Ini deretnya. Ini koma, titik, titik. Ada 2 ya. Titik, titik. Nah, sekarang kita lihat nih. Penambahannya di mana nih? Dari 4. Awalnya di sini. 4 ke 5. Kelihatan ya. 4 ke 5. 5 ke 6. Nah, ini dia 3 angka, ini ada 3 angka. 4, 4, 7, 4, 5, 8. Ini 4 ke 4 dia sama. 4 ke 5, maaf. Ini ditambah 1. 7 ke 8. Ini juga tambah 1. Nah, ini konsistennya. Ini berarti kalau 4 di sini masih 4 ke 4. 4 ke 5 tambah 1 berarti di sini juga tambah 1. Hasilnya 6. Terus yang ini dia berarti dari 7, 8 tambah 1. Hasilnya 8 tambah 1, 9. Ini tadi 5 tambah 1 dari sini ya. Ini 5 ke sini. Terus ini 8 ke sini. 8 tambah 1, 9. Jawabannya adalah 6 dan 9. Nah, ini polanya lebih sulit ya. Jadi kita harus mencermati dia perubahannya di mana. Ternyata kata kuncinya di sini. 4, 5, 6. Nah, ada kuncinya di situ. Lanjut soal selanjutnya. Oh, ini juga ya. 10, 20, 40, 20, 30, 60, 40, 50, 100. Nah, sekarang kita di sini diuji ya. Ini ditambah 10 tambah 20. Kurangi 20 tambah 10. Tambah 30 kurangi 20. Ya enggak? Ini kelihatan ya. Tambah 10 tambah 20. Di sini min 20 tambah 10 tambah 30. Ini min 20 tambah 10 tambah 50. Ada pola nggak di sini? Ada nggak? Nah, nggak ada ya, nggak ada ya, nggak konsisten ya ini. Berarti ini kita silang ganti, kita hapus. Ini dihapus dulu. Nah, karena nggak ada konsisten, baru kita lihat polanya di mana.
10, 20, 40. Nah, ini kita lihat di sini nih. 10 ke 20. Enggak. 10 ke 20. 20. Ini ada bedanya 2, berarti 20 ke 40. Nah, ini. Terus ini 20 ke 30. 30 ke 50. Yang ini 40 ke 60. 60 ke bentar. Susah ya. 10 ke 20. Ini bedanya 2. 30, 60. 20 ke 40. 40 ke sini. Koma, titik, koma, titik. 40 ke sini. Lalu yang ini 20 ke 30. Terus 30 ke 40. Ini lewatin 1. 40 ke 100. Ini baru ke sini. Nah, ini juga sama nih. 40. Mana ini pennya? Maaf. Sorry ya, bentar. Hilang pennya. Nah, ini. 40 ke salah. 40 berarti dia ke 60 ya. 40. Maaf. Nah, ini. Berarti 40 ke 60. 60 ke 50. Benar nggak sih? Salah, 40-nya ke... bentar. Salah ini. Ulang ya. Angkanya terlalu banyak nih. Mohon maaf. Ulang. Jadi kita lihat. 10 ke 20. Ini. Lewatin 2 angka. Berarti 20 ke 40. Ini udah tahu ya. Nah, 40 ngelewatin 2. Berarti ke sini ditanya. Habis itu 20 ke 30. Ini 20 ke 30. 30 ke 50. Ya enggak? 30. Nah, ini tadi salah. 30 ke 50. 50 berarti ke ngelewatin 2. Ke sini. Nah, sekarang dicari nih, ini berapa? Ini 40. 40 ke 60. 60 ke 100. Nah, ini. 10 ke 20 tambah 10. 20 ke 40 tambah 20. 40 ke titik-titik. Berarti ini 10 tambah 20 di sini nih. 10, 20 berarti di sini harusnya tambahnya 40. Berarti jawabannya 40. Yang ini 40 ditambah 40. Jawabannya adalah 80. Sekarang ini 20 ke 30 ditambah 10. 30 ke 50 tambah 20. Ini juga sama. Berarti dia ditambahnya 40. Nah, ini pola. 10, 20, 40. 10, 20, 40. Yang ini juga sama nih. 40 ke 6, 40 ke 60, 20, 60 ke 100. Ini kan tambah 20. Yang ini juga tambah 40. Gitu. Nah, ini ternyata dia membentuk bilangan. Yang ini tadi berapa? 50 tambah 40. 90. Jadi jawabannya adalah yang C, 80 dan 90. Jadi ini polanya sama, 10, 20, 40. Tapi ini lebih sulit ya. Ada beberapa larik sampai ke 3 lariknya. Semoga tadi nggak bingung. Tadi maaf karena sempat bingung, banyak angka. Oke, lanjut soal selanjutnya. 8, 12, 18, 26. Nah, ini. Coba ya, ini bedanya sama nggak? 8 ke 12 tambah 4. 12 ke 18 tambah 6. 18 ke 26 ditambah berapa ini? Tambah 8. Oh, ini sama ternyata. Tambah 2, juga tambah 2. Berarti ini berapa ini? Ke sini. Ini harus tambah berapa nih? Tambah 2 tambah 10 ya. Ini biar tambah 2. Berapa jawabannya? 26 ditambah 10. Jawabannya 36. Oke, nah terakhir udah ya. Terima kasih untuk
sudah menyimak di materi deret ini. Semoga nanti kalian semakin banyak latihan soal, semakin paham, dan bisa mengerjakan tes potensi akademik, dan harapannya bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Sekian dan sampai jumpa di pembelajaran TPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.